Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi yang kedua ya pada pertemuan ini. Semoga kita tetap terus bersemangat ya di dalam menimba. Baik, materi yang kedua ini adalah tentang kelanjutan dari pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dan definisi ya. Nah, jadi kalau kita belajar termodinamika maka kita harus paham ya tentang istilah-istilah yang nantinya disebutkan ya. Jadi harus kita memiliki pemahaman ya yang sama ya, mengerti dan memiliki pemahaman yang sama ya. Sehingga ketika yang disampaikan tentang suatu hal, misalkan A, B, C ya, maka kita langsung tahu ya, oh yang dimaksud istilah ini itu apa gitu ya. Ya. Baik. Yang pertama adalah sistem-sistem termodinamika. Jadi kalau kita belajar tentang termodinamika, maka kita belajar tentang suatu sistem ya, suatu sistem. Nah, subsistem itu ada sistem ya, ada sekeliling dan ada batas sistem ya. Sistem yang dimaksud dengan sistem itu adalah subjek yang dianalisis. Ya. Jadi bagaimana kita menganalisa suatu subjek. Nah, itu adalah suatu sistem. Sistem dimaksud. Kemudian surrounding atau sekeliling itu semua yang di luar sistem. Jadi misalkan kita ingin membahas tentang apa itu kursi dan meja ya. Nah, saat ini yang kita analisis itu adalah tentang meja. Nah, kursi itu berarti dia adalah sekeliling. Sekeliling daripada sistem, sekeliling daripada meja. Kemudian ada batas sistem. Nah, batas sistem atau boundary ini biasanya diberikan simbol dengan garis putus-putus ya, digambarkan dalam garis putus-putus. Nah, itu batas sistem atau boundary. Sistem itu ada 3. Yang pertama ada sistem tertutup, yang kedua sistem terbuka, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi ya. Sistem tertutup dikenal dengan massa atur ya. Jadi yang dimaksud dengan sistem tertutup di sini, sistem itu hanya dapat ditembus oleh aliran energi saja. Jadi kalau kita lihat di sini, sistem di sini adalah apa ini? Garis putus-putus ini ya, lingkaran garis putus-putus. Maka yang bisa menembus lingkaran garis putus-putus ini adalah energi ya. Energi ini bisa masuk dan bisa keluar dari sistem ya. Ini sistemnya. Kemudian sistem terbuka itu bedanya dengan sistem tertutup itu yang bisa menembus batas sistem ini ya, garis putus-putus ini tidak hanya energi tapi juga massa. Nah, gitu ya. Tidak hanya energi tapi juga ada massa yang masuk dan keluar. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini itu kebalikannya dari 2 hal di atas ya. Jadi sistem tidak dapat ditembus baik itu energi maupun aliran massa ya. Jadi aliran massa ataupun energi itu tidak bisa masuk ataupun keluar gitu ya. Jadi benar-benar
terisolasi. Jadi sistem dengan surrounding atau dengan lingkungan sekitar ya, itu terisolasi. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis sistem ya. Jadi kalau kita belajar, misalkan ini adalah piston dan silinder ya. Ini gambar piston nih. Kemudian ini silinder bloknya ya, dari mesin motor bakar ya. Nah, ketika kita belajar tentang sistem yang dimaksud di sini, maka yang dimaksud adalah yang di dalam garis putus-putus ya. Jadi yang kita pelajari adalah gasnya saja. Kenapa disebut tertutup? Tadi disebutkan ya, energinya tidak dapat keluar. Energinya bisa masuk dan keluar, tapi masanya tidak bisa masuk dan keluar, gitu ya. Tuh. Jadi ini terjadi pada saat kalau motor bakar itu pada langkah kerja itu sebelumnya kan bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar itu dia dibakar, gitu ya, dibakar sehingga hasil pembakaran itu menghasilkan energi termal yang meningkat sehingga piston dia bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah ya, dari atas ke bawah. Tapi dalam kondisi saat itu ya, dalam kondisi di mana katup masuk dan katup buangnya itu masih kondisi tertutup. Nah, pada saat itulah disebut sistem tertutup, closed system. Sedikit sekali memang contoh yang bisa kita kategorikan dengan sistem tertutup. Cuman analogikanya ini, cara berpikirnya itu tetap kita harus pahami ya, karena ini nanti juga bermanfaat. Nah, sistem yang lain itu contohnya ini adalah contoh gambar kompresor ya, kompresor. Jadi ini ada udara masuk dan udara keluar ya, keluar ya. Ya, ketika dalam hal ini, maaf ya, ini adalah engine mesin ini ya, motor bakar ya, mesin bensin ataupun motor ya. Jadi di sini ada udara yang masuk, kemudian ada bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Nah, ketika udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, maka dia akan menghasilkan panas ya. Panas itu menghasilkan kerja dari TMA ke TMA. Ya. Efeknya poros engkol dia akan berputar menghasilkan kerja. Ya, menghasilkan kerja, kemudian gas itu akan dibuang. Nah, di sini ini bisa kita sebut sebagai sistem terbuka ya. Jadi pada motor bakar itu bisa sistem tertutup pada saat katup masuk dan buangnya kondisinya tertutup dan terjadi perubahan ya dari TMA ke TMB ya. Nah, pada saat gas masuk kemudian dia keluar, itu artinya ada tidak hanya energi yang masuk dan keluar, tapi juga ada massa. Massa yang masuk ini adalah udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, kemudian keluarnya berupa gas buang. Nah, ini bisa disebut volume atur atau sistem terbuka ya. Jadi bisa menjadi dua sisi ya, tergantung bagaimana kita menganalisis. Ya,
Itu pada motor bakar. Di sistem daya gas ini contohnya, sistem daya gas. Jadi sistem daya gas itu adalah terdiri dari kompresor, ruang bakar, dan generator. Udara dikompres di kompresor, kemudian masuk ke ruang bakar. Di ruang bakar, bahan bakar diinjeksikan, sehingga terjadi percampuran udara dan bahan bakar. Syarat pembakaran itu ada bahan bakar, udara, dan api. Api diberikan, ya. Kalau di diesel, di mesin motor bakar ya, bensin itu ada busi ya untuk memantikkan api. Ini juga sama, ada igniter. Jadi ada pemantik sehingga terjadi pembakaran. Gas hasil pembakaran itu menghasilkan panas yang digunakan untuk lidah kerja turbin sehingga turbin bisa berputar. Kemudian dikopling dengan generator sehingga generator berputar dan menghasilkan listrik. Nah, kalau sistem yang dimaksud di sini adalah hanya yang di garis merah putus-putus ini, berarti sistem yang dimaksud adalah turbinnya saja. Nah, ini apakah terbuka atau tertutup? Kita lihat di sini energinya ada yang masuk atau keluar. Kita lihat ternyata energinya masuk ya, berupa entalpi ya. Ada panas ya, panas dan tekanan fluida yang masuk ke dalam turbin ya. Turbin berputar. Nah, kemudian setelah menggerakkan turbin, maka gas itu akan dibuang. Nah, dibuang berarti dia bisa menembus basta sistem ya, dia bisa keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Tidak hanya energi, tapi juga gas tadi membawa massa ya. Massa bahan bakar dan udara di sisi masuk. Massa gas buang pada sisi keluar gitu. Jadi di sini pada turbin gas itu sistemnya adalah berlaku sistem terbuka ya. Yaitu kita bicara tentang sistem. Kemudian ada istilah yang lain ya. Ada pandangan termodinamika itu ada pandangan makroskopik, ada mikroskopik ya. Kalau makroskopik itu hanya meninjau efek keseluruhan, sehingga mudah untuk dianalisis ya. Efeknya apa nih dari hasil kerja daripada sistem ya? Apakah panas ya? Apakah dingin? Apakah tekanannya meningkat gitu ya? Apakah jadi listrik dengan ampernya meningkat dan sebagainya. Nah, mikroskopik itu meninjau secara lebih detailnya tentunya. Pandangan mikro ya. Jadi meninjau struktur bahan dengan lebih rinci. Mengkarakteristik sifat rata-rata partikel secara statistik dan menghubungkan dengan sifat-sifat yang terlihat. Gitu ya. Jadi ini sangat matematis ya untuk. Jadi contoh, kalau di sini sistem yang dimaksud adalah sistem kompresor ya. Di sini kompresornya kebetulan di sini ada udara masuk, pipa udara masuk ya. Ada pipa udara keluar, ada tangki ya. Kemudian ada generator ya. Ada generator. Nah, makroskopiknya itu bisa kelihatan ya. Misalkan efeknya apa dari sistem ini? Tekanan pada tangki ya. Adanya peningkatan tekanan, adanya peningkatan temperatur ya, dan sebagainya. Nah, makroskopiknya itu yang seperti itu ya. Pada kompresor ya. Kemudian untuk mikroskopik itu memang lebih secara mikronya ya, kelihatannya. Contohnya kalau
Kalau ini ya kriogenik itu mikroskopik ya. Yang ada di dalamnya, ada di dalam laser plasma ya. Fluida yang ada, perilaku fluida yang ada di dalam turbin seperti apa misalkan ya. Perilaku gas yang ada di dalam pipa pendingin ya. Misalkan pada refrigerasi, pada AC atau kulkas. Perilaku gas refrigeran ya sebagai media pendinginnya itu seperti apa di dalamnya. Nah itu mikro, nggak kelihatan gitu. Cuman efeknya secara keseluruhan kelihatan ya. COP-nya meningkat misalkan atau turun, ya temperatur lingkungannya menjadi lebih dingin atau lebih panas. Nah itu kita bisa lihat secara makroskopik ya. Secara mikronya kita harus lebih detail. Pembakaran itu efeknya adalah nyala api lebih terang misalkan ya. Temperatur sekelilingnya lebih meningkat. Nah itu makroskopik. Mikroskopiknya itu kinematika kimianya, bagaimana rangkaian rantai hidrokarbon itu dia bereaksi ya. Bagaimana dia memutuskan gugus karbon antara hidrogen dan karbon bereaksi dengan oksigen dan seterusnya ya. Terjadi reaksi berantai, itu kinematika kimia, itu termasuk mikroskopik. Jadi tidak terlihat. Ya, kemudian ada jenis-jenis sifat. Nah, jenis sifat di sini ada dua, ada intensif dan ada ekstensif. Yang dimaksud dengan intensif itu sifat yang tidak tergantung pada ukuran atau luas sistem. Ya. Jadi apakah ukurannya besar atau kecil itu tidak tergantung. Ya. Nah, sifat intensif dapat merupakan fungsi dari posisi dan waktu. Contohnya tekanan, temperatur, volume jenis. Dengan sifat ekstensif itu sifat yang tergantung pada ukuran atau luas sistem. Ya. Contohnya massa, volume, dan energi. Ya. Jadi sifat ekstensif ini itu bergantung ukuran ataupun luas suatu sistemnya. Gitu. Jadi luas dan ukuran itu sangat berpengaruh. Ya. Dan dapat berubah seiring dengan waktu. Itu sifat ekstensif. Ya. Kemudian ada beberapa istilah yang lain yang perlu kita juga tahu ya. Yang salah satunya adalah state ya atau tingkat keadaan. Jadi yang dimaksud dengan tingkat keadaan itu adalah kondisi sistem dinyatakan oleh beberapa sifat. Misalnya tingkat keadaan pada kondisi es pada saat temperaturnya di bawah 0 derajat, maka dia padat ya. Pada saat kondisi tingkat keadaannya dia di atas 0 derajat, dia sudah mulai mencair gitu ya. Jadi tingkat keadaannya seperti itu ya. Jadi sifatnya dinyatakan dengan beberapa sifat ya. Nah, sifat tadi kita sampaikan ya. Ada ekstensif, ada. Jadi sifat ditunjukkan dengan parameternya. Tekanannya gimana, temperaturnya gimana, volume jenisnya gimana, dan seterusnya. Kemudian ada lunak atau dikenal dengan steady ya, atau keadaan steady atau steady state gitu ya. Tingkat keadaan yang lunak, yang steady. Ya. Itu adalah keadaan bila sifat sistem tidak berubah terhadap waktu. Jadi kondisinya tetap ya. Tidak berubah terhadap waktu. Jadi sifat-sifatnya tetap, tekanannya tetap, temperatur tetap, flow-nya tetap gitu ya. Nah,
Ketika kondisinya tetap, itu dianggap steady. Misalkan tekanan pada balon udara ya. Ketika balon udaranya dibuka ya ikatannya, maka dia akan mengeluarkan udara. Terus keluar. Nah, tekanan di dalam itu akan berangsur-angsur turun. Terus sampai tekanannya sama dengan tekanan udara di luar, sehingga udara itu tidak lagi bisa dikeluarkan. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang steady pada saat kondisinya tetap, gitu ya, tidak berubah. Kemudian ada proses, adalah perubahan dari suatu tingkat keadaan ke tingkat keadaan yang lain, gitu ya. Jadi dari padat menjadi cair, cair menjadi gas. Nah, itu proses menuju ke tingkat keadaan yang lain. Ya. Kemudian ada juga siklus. Siklus itu kalau tadi proses per tingkat keadaan ya. Kalau siklus ini jadi ada beberapa tahapan yang nantinya dia berulang ya. Proses yang mulai dan berakhir pada tingkat keadaan yang sama, gitu ya. Nah, itu siklus ya. Siklus. Jadi dari awal misalkan cair, kemudian menjadi uap, ya, uap menjadi cair, cair menjadi uap lagi, dan seterusnya ya, gitu ya. Nah, itu siklus ya. Nah, ini nanti banyak ya, banyak jenis siklus di termodinamika ya. Pada motor bakar, nanti kita ada kenal siklus Otto, siklus diesel ya. Pada turbin gas ada siklus Brayton, ada siklus apalagi uap Rankine dan seterusnya ya. Kemudian ada fase ya. Sejumlah zat yang homogen dalam komposisi kimia dan struktur fisiknya ya. Itu. Jadi jenis fase yang homogen struktur fisiknya seperti padat, cair, dan gas ya. Fasenya berupa apa? Berupa padat atau gas atau campuran gitu ya. Itu fase. Kemudian ada zat murni. Nah, zat murni ini itu komposisi zat ya yang komposisi kimianya seragam dan tidak berubah. Gitu ya. Dapat terdiri dari beberapa fase. Contohnya adalah air ya. Air itu ketika dia menguap ya, misalkan di dalam suatu kuali tertutup, itu ketika dia dipanaskan, maka air itu dia akan mengalami proses penguapan secara bertahap. Nah, di dalam kuali itu dia bisa ada air, bisa ada uap, gitu ya. Jadi bisa terdiri dari beberapa fase ya, gitu. Tapi komposisinya tetap sama, yaitu air. Nah, itu disebut zat murni si air itu ya. Satu zat tapi bisa dua fase. Nah, contoh lain O2 dan nitrogen ya. Nah, itu dua zat satu fase gas. Nah, ini apakah ini termasuk zat murni? Nah, itu Anda bisa menganalisa sendiri ya. Apakah ini murni atau tidak ya? Dari definisi zat murni. Oke ya. Oke, next kita lanjutkan. Ya, kemudian ada kesetimbangan. Kesetimbangan itu ada kesetimbangan mekanika, kesetimbangan termodinamika, kesetimbangan kuasi, kesetimbangan termal, kesetimbangan mekanika, kesetimbangan fasa, kesetimbangan kimia. Nah, itu
kita juga perlu tahu ya, definisinya apa. Kesetimbangan mekanika itu kesetimbangan akibat gaya dengan arah yang berbeda dengan besaran yang sama ya. Itu kita kenal dengan gaya aksi reaksi ya, hukum Newton ketiga ya. Kemudian kesetimbangan termodinamika. Yang dimaksud kesetimbangan termodinamika adalah kesetimbangan sifat termodinamika sistem pada dua lokasi ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kesetimbangan termal ya. Bila temperatur dua lokasi sama ya. Gitu ya. Misalkan telur yang panas, kemudian dia proses mengalami pendinginan ya, sehingga sama dengan temperatur lingkungan. Nah, pada saat temperaturnya berbeda, maka telur itu dia memberikan panasnya ke lingkungan. Gitu ya, kalau sistemnya adalah telur. Nah, ketika temperaturnya sama, maka itu dalam kondisi kesetimbangan termal. Jadi, si telur dia tidak bisa memberikan panasnya lagi karena temperaturnya sudah sama. Kemudian kesetimbangan mekanika itu bila tekanan dua lokasi sama. Ya. Oke, maaf, tadi udah disampaikan di atas ya. Ya. Ya, selanjutnya kesetimbangan fasa ya. Kesetimbangan fasa itu bila massa setiap fasa tetap. Jadi yang dimaksud di sini adalah, yang diperhatikan di sini adalah massanya ya, massanya sama. Kesetimbangan kimia, komposisi kimianya tetap gitu ya, tidak berubah, itu kesetimbangan kimia. Jadi misalkan O2 plus apa CH4 misalkannya menjadi CO2 plus H2O. Gitu ya. Biasanya ya pada pembakaran seperti itu ya. Komposisi kimianya setelah proses pembakaran itu tetap tidak berubah ya. Nah, itu kesetimbangan kimia ya. Tidak bereaksi lagi gitu ya. Pengecekan terhadap kesetimbangan ya, itu isolasi sistem dari sekeliling ya. Lalu lihat apakah terjadi perubahan pada sifat-sifatnya. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi itu ya. Kalau masih ada berubah, tekanannya berubah, maka belum mencapai timbangan ya, timbangan kuasi misalkan. Ini ketika pembakaran, terus terjadi pembakaran sampai padam. Nah, setelah padamnya itu sudah menuju kondisi dan seterusnya. Ya, selanjutnya ada satuan-satuan yang kita gunakan dalam perhitungan di termodinamika ini ya. Nah, beberapa soal itu kita ada beberapa menggunakan standar internasional ya, SI ya. Atau bisa juga menggunakan beberapa yang lain ya, seperti Yunus Cengel itu banyak menggunakan British ya, satuan British, rekayasa Inggris ya. Itu. Dua-duanya kita pakai ya, sehingga kita harus terbiasa dengan konversi satuannya ya. Kemudian besarannya atau satuannya ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu yang tidak bisa dipecah-pecah lagi gitu ya. Seperti kecepatan ini sekunder. Kenapa? Dia ada massa, ada panjang dan ada waktu ya. Gitu ya. Meter per sekon misalkan ya. Jadi ada besaran atau satuan panjang dan satuan waktu. Kalau panjangnya saja itu primer, atau waktunya saja itu primer, dan seterusnya. Nah, ini standar satuan ini tentunya kita sudah pelajari ya di mata kuliah yang lain, namanya di fisika ya. 1 meter itu jarak
yang dilalui oleh sinar dalam vakum selama 1/299 sekian dari 1 detik, ya, itu 1 meter misalkan ya. 1 ampere adalah arus yang tetap di mana bisa dijaga pada 2 konduktor lurus dan paralel dengan panjang T dan dengan potongan bundar yang dapat diabaikan dan dijaga sejarak 1 meter dalam vakum yang dapat diproduksi antara kedua konduktor, ya, dan seterusnya.